warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada podcast IMA Sharing with BPH episode ke-8. Nah, di sini kita sudah kedatangan dengan Kadif dan juga Sektif dari divisi FAB, Financial and Business. Apa kabar nih kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Oke nih kak, mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu ya kak. Mungkin bisa nama dan juga angkatannya kak. Oke, aku duluan ya. Oke, kenalin, nama aku Tasya Febrianti. Aku dari akuntansi 2019. Halo, kenalin, aku Adelia Grady dari akuntansi 2019. Oke, salam kenal kak. Kalau boleh tahu kak, ini nama panggilannya siapa kak? Kalau aku biasa dipanggil Saul. Kalau aku sendiri sering dipanggil Adel sih. Oke, berarti Kak Saul dan juga Kak Adel ya Iya. Kak? Oke, mau tanya nih Kak, untuk sekarang ini kesibukan Kak Saul dan juga Kak Adel itu apa Kak? Selain kuliah? Oke, siap dulu. Oke, kalau kesibukan aku selain kuliah itu organisasi yang pasti. Terus aku juga punya bisnis kecil-kecilan. Bisnis aku itu buka usaha jasa buat buket sama jualan makanan-makanan ringan gitu sih. Kalau Kak Adel? Kalau aku sih bisa dibilang sangat sibuk. Jadi menyibukkan diri juga. Jadi aku tuh ada 4 profesi. Jadi yang pertama tuh kan aku kuliah kan, itu kewajiban. Kuliah itu kan buat tugas, banyak deadline juga kan yang deket-deket. Terus yang kedua aku tuh ikut organisasi juga kan, IMA, Ikatan Mahasiswa Akuntansi ini di divisi FAB, jadi sekretaris divisi. Selanjutnya yang ketiga aku itu sebagai relawan pajak. Terus seminggu ini lagi piket di Dirjen Pajak di kantor pajak Pratama. Terus yang keempat aku itu kan teman-teman juga tahu kan kalau misalnya aku itu baru ditinggalin papaku kan meninggal tanggal 11 Januari. Jadi aku ada usaha. Papaku ini dia distributor alat listrik. Jadi untuk biasanya kan kalau ada papa kan dia yang memanage-nya kan. Jadi digantiin ke aku. Jadi aku punya 4 tanggung jawab itu sih. Wow. Terus yang kelima ada juga sih sebagai anak. Jadi kan ya bantu-bantuin mama juga beres-beres di rumah. Itu aja sih. Keren banget ya kak. Kakak-kakak kita ini sudah bisa bagi waktu antara kuliah dan juga kesibukan lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, bagaimana cara Kak Adel dan juga Kak Saul bagi waktunya gitu antara kuliah dan kesibukan lainnya tadi? Belum ada. Bebas nih, siapa mau dulu? Oh ya boleh. Kalau aku sih ngaturnya itu bingung juga sih kalau misalnya ngatur ya. Soalnya kan semuanya tadi yang aku sebutin tadi kan semuanya tuh harus dijalanin juga kan. Apalagi kuliah ini kan setiap hari kan. Kadang kalau untuk online ini juga kan malahan tugas yang dikasih dosen itu lebih banyak dibandingkan offline. Nah jadi kalau untuk ngatur waktu aku juga agak bingung sih. Tapi tetap dijalanin setiap hari. Yang penting dijalani aja. Yang penting dijalanin. Kalau Kak Saul gimana Kak? Kalau aku, jadi kan aku kuliah sambil berbisnis ya. Nah kalau di berbisnis itu sendiri aku kasih tahu ke teman-teman kalau mau pesan buket atau buat buket itu bisa H-2 kayak gitu. Jadi bisa aku atur dulu apakah di 2 hari itu aku punya tugas atau punya kegiatan ngurusin organisasi kayak gitu. Jadi harus dilihat dulu kondisi yang utama kayak gitu. Apa untuk organisasi itu apa aja yang harus dikerjain, baru nyelesain bisnisnya kayak gitu, ngelakuin bisnisnya. Pokoknya untuk bisnis itu di nomor 2-in sih. Yang paling utama itu kuliah sama kegiatan organisasi. Oke, berarti kalau dari Kak Adel itu sarannya dijalaniannya aja terus dulu ya dijalanin sih. Dinikmatin aja ya Iya, pertama dinikmatin. itu. Kalau dari Kak Saul mungkin dibuat prioritas dulu ya Kak, lebih prioritas.
Oke kak, lanjut nih kak, mau tanya. Kan di sini kakak itu dari divisi FAB ya kak. Nah kalau boleh tahu apa alasan kakak untuk memilih divisi FAB nih kak? Mungkin aku duluan ya. Iya. Jadi aku kan masuk IMA udah dari tahun 2019. Di situ aku pertamanya milih divisi FAB sama senior, tapi terpilihnya di FAB. Mungkin saat itu alasan aku kenapa milih FAB karena aku punya usaha. Nah mungkin karena itu aku memilih FAB dan nggak kepilih senior kayak gitu sih. Kalau dari Kak Adel gimana? Kalau aku sendiri sih milih FAB kan. Iya. Kalau milih FAB itu karena aku punya jiwa bisnis gitu. Iya. Jadi menurutku kalau masuk ke sebuah organisasi juga, jadi kan sambil belajar kan cara-cara di FAB itu gimana. Terus kita di organisasi itu juga kan pasti diajarin kan memanage jualan. Kalau FAB ini kan fokus ke jualan kan. Nah, jadi kan lebih banyak juga belajar di organisasi ini. Oke kak. Dan juga kalau masuk divisi yang emang sesuai dengan minat kita tuh emang enak kayak gitu ngejalaninnya. Nyambung kayak gitu kan apa yang kita ingin sama yang divisi yang dijalanin gitu. Enjoy juga ya? Iya. Enjoy. Walaupun banyak kegiatan ya tetap dijalanin karena seneng kan dengan kegiatan itu gitu. Oh iya kak, mau tanya lagi nih kak, antara Kak Saul dan juga Kak Adel ini pernah selek-selekan nggak kak gitu? Gak pernah sih. Udah pernah sih, Pernah ya, Kak? cuman kita berdua ada sih selek sama katanya tolong Ya Allah, jangan. cut. Oke nih kak, lanjut nih ya kak. Kita kan lagi bahas FAB nih kak. Biasanya kalau FAB itu langsung terpikir sama Imalapa nih kak. Nah boleh nih kak dijelasin Imalapa itu seperti apa kak? Kalau Imalapa itu awal mulanya kita buat itu kan Instagram Iya. yang mencakup seluruh jualan FAB kan. Nah jadi dulu itu kita punya IG Instagram yang satunya itu yang pasti teman-teman kenal kan Kancil Ima. Nah itu kan sempat di hack orang, jadi kita buat pembaruan lagi jadi Imalapa, jadi mencakup seluruh jualan FAB di situ. Ya sebelum itu per jobdesk itu punya IG masing-masing, jadi biar nggak pusing, jadi kami satuin seluruh jobdesk itu jadi Imalapak kayak gitu. Oke, jadi Imalapak itu yang untuk menyatukan seluruh job Iya, desk itu ya kak? Oke kak, kalau boleh tahu itu sistem Imalapak itu gimana kak? Bingung aku jelasin sistemnya. Sistem itu maksudnya apa sih? Iya. Misalnya kayak orang tuh mesen gimana gitu prosesnya gitu. Ini di-cut kan, tapi yang kami Boleh cut kalau deh ya. Nah, ini soalnya lagi mikir lama deh soalnya. Nggak apa-apa kak. Sistemnya nih, gitu gue. Aku tadi tahu jawabannya tapi aku lupa. Dia agen JT. Oke. Jadi untuk sistem Imalapak ini kan salah satu dari Imalapak ini ada job desk yang namanya ImaServe. Iya. ImaServe ini kegiatannya menjual jasa-jasa akun premium kayak gitu, kayak seperti Spotify, YouTube, Netflix. Nah, jadi kami itu kan sebagai reseller. Kami sebagai reseller. Jadi setiap ada yang ingin mau beli atau pesan akun premium, jadi kami langsung berhubungan ke agennya kayak gitu, agen yang first hand-nya kayak gitu. Iya. Jadi setiap yang mau beli aja langsung ngehubungin first hand-nya kayak gitu. Itu sistemnya sih. Kalau dari first hand itu biasanya harganya lebih murah ya? Biasanya dikasih harga reseller dengan agennya kayak gitu. Oh ya kak, mau tanya lagi nih kak. Bagaimana cara FAB itu untuk merangkul orang-orang yang ada di IMA, khususnya di akuntansi nih kak? Kalau untuk merangkul sendiri sih kita kayak adain promosi di grup angkatan, baik itu di grup angkatan, di Instagram juga kan, setiap BPH, setiap yang anggota IMA juga diwajibkan kan promosi. Terus kita kasih konsumen juga diskon kalau misalnya mereka melakukan pembelian yang banyak gitu. Itu aja sih. Mungkin kalau aku tambahan untuk merangkul orang-orang yang bertransaksi di Imalapak tuh
mungkin memberikan pelayanan yang baik kayak gitu kan, terus juga fast respon, terus misal ada kendala-kendala tuh juga dibantu kayak gitu. Pokoknya memberikan pelayanan yang baik sih untuk merangkul yang orang-orang yang bertransaksi di Imalapak. Lebih ke merangkul berarti ya Kak? Gitu ya. Oke, lanjut Kak, mau tanya, selama ini, sejauh ini Imalapak itu sudah ada kendala atau belum Kak? Untuk kendala, Kalau untuk kendala sih selama udah berjalan proker itu dan Jobdesk itu belum ada kendala sih, tetap lancar-lancar aja. Masih Iya, aman-aman aja aman-aman. sampai sekarang ya Kak. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana strategi yang dijalankan FAB itu untuk Imalapak ini Kak? mungkin yang udah disebutin Arga tadi, kayak promosi di grup angkatan, di media sosial seperti Instagram, Shopee. Kami juga ada di Shopee kayak gitu jualannya. Terus strateginya lagi Buat direksi di grup. redaksi. Salah. Redaksi direksi. Bacanya salah Cak, yang gitu aja. Ya Allah. Buat redaksi ke grup angkatan itu, grup IMA itu, dan juga dibantu oleh anggota IMA untuk promosiin di Instagram kayak gitu. Oke Kak. Oh iya Kak, tadi kan disebutin ada Imalapak nih, ada di IG, ada juga di Shopee. Nah, kalau boleh tahu target pasarnya itu siapa Kak? Kalau untuk target pasar sih seluruh masyarakat ya, umum. Iya. Kalau kami sih biasanya kalau Imalapak itu kan ada Imaserv itu kan jasa itu ya. Nah biasanya dosen juga sering beli, sering. Zoom itu Langganan. Jadi, iya, malahan ada yang langganan. Jadi umum sih, siapapun boleh beli. Bentar, nyari pertanyaan. Aduh, ini pertanyaan aku ya? Iya kau sih. Ya Allah. Oke Kak, mau tanya lagi nih Kak, buat Kak Saul mungkin ya Kak. Tadi Kakak tuh nyebutin kalau Kakak itu ada bisnis juga ya Kak, di bidang buket dan juga bidang makanan. Nah, kalau boleh tahu cara Kakak ngejalanin bisnis itu gimana Kak, tips dan triknya gitu? Tips dan triknya, jangan malu-malu sih. Untuk memulai usaha itu jangan malu-malu, jangan takut diomongin orang apa gitu. Kalau serius begitu like aku. Kalau emang pengen bisa. Gitu, aku lupa ngomong apa tadi. Tips dan trik. Mungkin kalau lanjut ya. Enggak apa? Coba. Ulang back kayaknya. Ulang back. Kalau dari itu Nggak nanti lagi dah. Apa langsung jawab? Langsung jawab ya. Untuk tips dan triknya mungkin untuk berbisnis itu tuh harus serius. Kalau emang pengen gitu loh, aku nge-lag. Pengen dijalani. Gitu loh, lupa nak ngomong apa aku tadi. Pengen sukses. Pengen maju. Manusia Gitu loh ya. Ternyata bahasa wifi ini. Hah? 3 lah. Gitu dulu ya. Iya. Aku. Nervous. Iya, aku tidak bisa ngomong depan orang. kata saya. Karena kita sama-sama udah kantek kegiatan. Kayak cak ada kan. Ini main kok kegiatan itu anting. Iya pak. Kantek kegiatan. Apa ya? Apa dia tipsnya? Trik. Mungkin ganti pertanyaan Ya kayak. ganti ya, bingung aku tidak tahu Ya, udah jawabnya. Iya. Oke nih kak, ada kak
Saul tadi kan ada bisnis di bidang buket dan juga bidang makanan nih kak. Kalau boleh tahu apa yang membuat kakak termotivasi untuk membuat bisnis tersebut kak? Mungkin karena ngelihat lapak juga ya, kan di sini lumayan banyak orang yang wisuda atau sidang kayak gitu. Nah, mungkin karena pasarnya bagus, jadi aku tuh kepikiran untuk berbisnis buat buket kayak gitu. Mungkin menurut aku kalau bisnis buket kayaknya lancar sih, dan alhamdulillah udah dari tahun 2019 aku buka usaha ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Dan aku juga kan jualannya tuh bukan di Palembang ya, aku kan orang Tanjung Enim. Nah, di Tanjung Enim ini juga lumayan bagus pasarnya. Ternyata orang-orang yang beli itu bukan cuma mahasiswa, banyak juga anak-anak SMP, SMA, terus juga ada ibu-ibu muda kayak gitu untuk ngasih kado anaknya, untuk ngasih kado suaminya kayak gitu. Jadi lumayan luas pasar untuk jualan buket itu. Berarti motivasi kakak itu berdasarkan target pasar luas gitu. Melihat target pasarnya bagus, bagus nih, misal aku jual buket ini kayak gitu. Oke kak, mau tanya lagi nih kak buat kak Saul sama kak Adel. Suka duka kakak selama menjadi kadif dan juga sektif selama di FAB ini apa kak? Mungkin aku dulu ya. Kalau aku mungkin sukanya seneng karena anggota-anggota FAB itu banyak yang semangat untuk ngelaksanain kegiatan-kegiatan dan jobdesk dari FAB. Dukanya mungkin karena kita online, jadi susah untuk berkomunikasi langsung. Kalau misal di grup itu kan kadang suka ngelihat aja, suka nggak bales. Nah, mungkin dukanya itu sih, kadang responnya nggak ada dari anggota-anggotanya. Tapi kalau kalau antusias mereka itu lumayan bagus kayak gitu. Cuman terhambat di komunikasi aja sih, karena belum pernah ngobrol secara langsung kayak gitu. Kalau dari Kak Adel gimana Kak? Sebenarnya sama aja sih kayak yang udah dijawab Tasya tadi. Kalau kendala itu emang di komunikasi. Emang sulit sih kadang kalau kita WhatsApp di grup itu emang belum ada yang respon, kadang diresponnya itu besok-besoknya. Itu sih yang paling kendalanya sih. Kalau untuk sukanya emang ini sih Gak tahu. Sukanya kerja tim kayak gitu sih. Kalau untuk sukanya itu anak FAB ini seru-seru. Jadi ada kreatif juga kan. Kreatif. Apalagi boleh dilihat di Instagram kami itu. Instagram Ima Lapa itu. Itu budak di Dinpo ya. Ulang. Lupa. Yang susah lah yang ngedit yang ini. Kalau untuk sukanya sendiri sih anak FAB itu jadi seru-seru, terus mereka kreatif. Itu sih kalau sukanya. Kalau kendalanya yang tadi komunikasi. Berarti kalau untuk kendalanya itu lebih ke karena ini online, jadi komunikasi terbatas gitu ya. Betul. Kak. Oh iya Kak, mau tanya lagi nih, pengalaman yang paling berkesan buat kakak selama di FAB itu apa Kak? Pengalaman berharga? Iya, yang paling berkesan, yang paling tidak terlupakan. Pak Subadi. Jakarta dan Kita soalnya kami belum ada kegiatan. Oh, jadi masih aman-aman aja ya, belum ada yang menonjol banget. Iya, itu diikat emang. Jangan nggak diikat kamu. kalau nenek bersahabat yang ngeditnya siapa ini? Kasih ada yang Udah usah lah pertanyaan. Nggak usah gitu. Soalnya kami nggak kate kesan-kesanan. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Tadi ini sudah, apa lagi pertanyaan? Kesulitan aku Habis pertanyaannya. Tinggal dikit lagi sih. Kalau habis
ini nih sih harapan Ima ke depan. Iya itulah nih. Ya gini belum ini. Jadi menuntut kan. Para Kesulitan tadi. Oh iya kesulitan Kak Tasya sama Kak Adel bela ya. Iya. Dalam itu. Nama aku cantik. Tadi kan Kak Adel ada nerus ke bisnis papanya gitu. Nah, Kau dulu. Lagi absurd. Udah aku kau dulu. apa? Ya, ulah. Oke, itu 2, 3. Oke, tadi kan Kak Saul ada bisnis dari bidang buket dan juga bidang makanan. Nah, kalau Kak Adel itu ada bisnis untuk meneruskan bisnis keluarga gitu ya, Iya. Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa saja kesulitan yang Kakak hadapi selama menjalani bisnis tersebut dan juga cara Kakak mengendalikannya itu gimana, Kak? Bisa diceritain nih, Kak? Kau dulu. Kalau untuk menjalani bisnis ini kan, bisnis papaku ini sebenarnya dari kompetitor ya. Iya. Kan kalau alat listrik itu kan kompetitornya udah banyak kan. Iya. Ada bermacam merek kan. Nah, jadi untuk Untuk kita mengambil customer yang baru, misalnya toko listrik baru itu kan mereka udah kenal sama produk yang lain dulu kan, kompetitor dulu. Jadi kita harus berkenalan lagi dengan produk yang kita punya, terus kita harus kasih ini juga kan, kayak memberi mereka diskon yang besar kan untuk menarik pelanggan tersebut kan. Iya, itu aja sih. Oke, kalau dari Kak Saul gimana? Kesulitan aku mungkin ngerespon orang-orang yang ngechat sih, karena itu kan untuk kontak personnya di IG itu nomor aku, dan kadang lupa kebales kayak gitu karena tenggelam dengan chat grup ini, grup apa FAB, grup BPH, pokoknya grup kelas kayak gitu, itu kan banyak kan. Nah, jadi kesulitannya tuh mungkin di balas chat sih, karena kadang juga orang-orang yang beli tuh nge-spam dan nggak sabar kayak gitu untuk dibales kayak gitu. Itu sih kesulitannya, susah ngerespon aja. Oke, Kak. Aku tadi coba, aku ngawur, aku jawab. Tidak. Aku tadi tidak di sini tuh, tidak siapa. Aku tadi jawab ngawurnya, pikiran aku lah di sana. Ngerti tidak kau? Aduh, Awalnya makan ya? iya lupa, tapi aku tadi jawab apa? Cek itu nah. Tidak ada masalah. Masa apa? Kok masuk? Kompetitor itu. Aduh ya Allah. Oke Kak, mau tanya lagi nih Kak. Kan Kak Saul dan juga Kak Adel ini angkatan 2019 pernah melaksanakan kuliah secara offline Kak. Kalau boleh tahu Kakak lebih nyaman kuliah secara offline atau secara online Kak? Untuk nyaman online. Tapi kalau lebih serunya offline, karena kalau offline kita vibe-nya tuh terasa banget kuliahnya gitu. Iya. Kayak gitu kan, ketemu kawan, duduk di kelas rame-rame, ketemu dosen. Nah itu sih, kalau nyaman sih nyaman online, karena enak itu sih. Iya. Iya, kebayang dah. Nggak perlu ribet ongkos juga ya Kak? Iya, ongkos. Bener. Kalau Kak Adel gimana Kak? Kalau untuk aku sendiri sih, kalau offline itu enaknya itu kita pulang pasti jam 12 atau jam 1, karena kan ngejar bis kan. Nah jadi dosennya itu kadang ada yang ngasih tugas, ada yang enggak. Jadi pulang ke rumah tuh kita bisa tidur, bisa relax kan. Iya. Nah kalau online itu tugasnya tuh lebih banyak lagi. Terus Iya sih. kayak dosen itu harusnya mengajar hari Jumat dipindahin hari Sabtu Minggu. Itu kan hari weekend kita Iya. kan. Itu sih kesulitan untuk online. Nah tapi emang kalau dari segi Nyaman. emang online sih. Iya. Apalagi kan aku kuliah kan di Indralaya kan, Iya. harus ngejar Damri bangun jam 5 pagi. Itu kan kalau online kan bisa jam 8 pas waktu ini kan, waktu MK. iya, waktu Waktu mata ada kuliah kelas. itu mulai. Itu aja sih. Oke Kak, mungkin mau tanya nih Kak, untuk Kak Saul dan juga Kak Adel, apa harapannya ke depan buat FAB, khususnya buat FAB, buat IMA juga, buat akuntansi ini Kak? Harapannya semoga terutama FAB semangat terus, jangan bosen jualan promosi. Iya. Terus kompak-kompak, kalau ada yang ingin tanyain ke kami, jangan sungkan, pokoknya tetap kompak sih intinya.
dan komit semangat ya, Kak. terus. Iya. Kalau Kak Adel gimana Kak? Sama sih. Harapannya semoga FAB kayo. Itu nih. Iya. Banyak review sama bisa juga. Boleh, Banyak boleh. indikat. Boleh. Semoga Semakin jaya. jaya. Apa? Abe kaya. Kaya bukan jaya. Jadi kalau untuk harapannya sendiri untuk FAB, semoga FAB itu semakin lancar, semakin jaya, Amin. semakin banyak juga kan konsumennya, bukan hanya di dalam Unsri tapi di luar Unsri juga. Udah itu aja sih. Amin, semoga Amin. harapan-harapan kakaknya itu terhadap FAB juga IMA FE Unsri itu tercapai ya Kak? Iya betul. Benar. Oke guys, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi kita dengan Kadif dan juga Sekdif dari FAB. Makasih buat Kak Saul dan juga Kak Adel atas waktunya Terima kasih. sudah meluangkan waktu dengan kita di sini. Oke, mungkin itu saja guys. Makasih. Bye bye. Bye bye. FAB. FAB. Jaya.